Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan saya di pembahasan soal P3K Teknis tahun 2023 Jabatan Fungsional Arsiparis. Soal yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, dan yang dimaksud dengan tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah sebagai berikut, kecuali. Jadi yang ditanya adalah kecuali. Maka jawabannya yaitu A. Di mana A menetapkan kebijakan pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, penyelenggaraan kearsipan bertujuan yang pertama yaitu menjamin ketersediaan arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara. Menjamin ketersediaan arsip, ya. Oke, kemudian autentik, ya, yang terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Ada, ya. Kemudian menjamin keselamatan aset nasional juga ada. Menjamin aset nasional, nah, dalam bidang ekonomi dan lainnya. Kemudian menjamin terciptanya arsip. Nah, ini juga ada di poin menjamin terciptanya arsip, ya, di poin yang pertama. Oke, berarti yang nggak ada yaitu menetapkan kebijakan. Di sini nggak ada menetapkan kebijakan pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Yang ditanya yaitu pengecualiannya, ya teman-teman, maka jawabannya A. Untuk soal arsip, ya, sesuai dengan kisi-kisi atau materi yang sudah diedarkan, ya, berdasarkan surat edaran Menpan RB, teman-teman harus banyak-banyak mempelajari Undang-Undang Nomor 43 dan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Soal selanjutnya, asas penyelenggaraan kearsipan yang tepat diwakili oleh pernyataan di bawah ini kecuali. Berarti kecuali lagi, ya teman-teman, ya. Nah, di dalam penyelenggaraannya, ya, asas penyelenggaraan kearsipan berasaskan ini sesuai dengan peraturan pemerintah, ya, nomor 28 tahun 2012, yaitu jawabannya di mana di sini, yaitu yang A, kecualinya. Berarti kita bisa lihat kepastian hukum ada, kemudian keautentikan ada, keterpercayaan juga ada di poin B, kemudian keutuhan ada nih, asal usul ada, aturan asli ada, keamanan dan keselamatan ada, dan keprofesionalan. Juga ada beberapa asas-asas yang lainnya yang tidak disebutkan di jawaban, namun andal, sistematis, dan utuh bukan merupakan asas penyelenggaraan kearsipan. Jadi jawabannya itu yaitu A. Oke, next soal selanjutnya, berdasarkan Peraturan Kepala Andri Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip yang baik harus mencakup, jawabannya yaitu B, karena sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019 pada bab 2 ketentuan umum, yaitu prinsip dasar dalam klasifikasi arsip yang baik, yaitu yang pertama, klasifikasi arsip wajib dimiliki oleh setiap pencipta arsip, ya. Kemudian disusun berdasarkan fungsi dan tugas. Oke, seluruh fungsi dan tugas yang pokok di lingkungan pencipta arsip. Nah, jadi jawabannya yaitu B, sesuai dengan
PP nomor 12 tahun 2019. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu arsip sebagai dasar untuk penomoran surat. Tidak ada di pilihan ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu nomor 3 ialah B. Soal selanjutnya, pedoman pembuatan sistem klasifikasi dan keamanan. Akses arsip dinamis, ini khusus tentang arsip dinamis ya, diatur di dalam peraturan Kepala ANRI nomor, jawabannya yaitu B ya, B nomor 17 tahun 2011, sesuai ya, boleh teman-teman cari ya, peraturan Kepala Arsip Nasional ANRI ya nomor 17 tahun 2019 tentang pedoman pembuatan sistem klasifikasi, keamanan, dan akses arsip dinamis. Jadi ini mutlak diatur segala perihal tentang keamanan dan klasifikasi akses arsip dinamis di dalam peraturan Kepala ANRI nomor 17 tahun 2011. Oke, yang terakhir ya, yang merupakan ketentuan arsip terjaga. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah sebagai berikut. Ketentuan arsip terjaga ya teman-teman. Nah, jadi di dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 bahwa dikatakan, yaitu ada beberapa poin. Poin yang pertama, pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan kependudukan. Nah, berarti yang pertama adanya ketentuan yaitu pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan kependudukan. Nah, ini ada ya, kependudukan, kewilayahan. Kemudian yang kedua, pemberkasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud. Ya, pada ayat 1 diwajibkan paling lama 1 tahun sejak terjadinya kegiatan. Oke, ada ya. Kemudian yang ketiga, arsip yang tercipta pada lembaga negara pemerintah daerah. Nah, ini ya, sesuai dengan poin yang ketiga, arsip yang tercipta pada lembaga negara, pemerintahan daerah, dan perguruan tinggi negeri yang berkaitan dengan sebagaimana dimaksud pada pasal 34. Oke. Dan yang terakhir yaitu jawabannya D, arsip terjaga wajib diserahkan kepada Kepala ANRI sebagai memori kolektif bangsa, dan ini tidak ada di ketentuannya ya teman-teman ya. Jadi tidak ada di ketentuan arsip terjaga. Nah, makanya perlu diperhatikan kembali, yaitu dibaca, dipahami aja teman-teman, tidak perlu menghafal pasal-pasal ya, nggak ini ya, gimana ya, nggak harus fokus menghafal, tapi diperhatikan saja pengertian-pengertian dan ruang lingkup dari setiap aspek yang menjadi materi daripada jabatan fungsional arsiparis untuk tahun ini. Oke, sekian aja dari saya. Untuk next part selanjutnya, jangan lupa ikuti dan follow akun saya. Terima kasih. Assalamualaikum.